Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Pramanugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2024 dari Rombel 15 dengan NIM 24080101393. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari hukum perdata yaitu tentang daluarsa. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Ratih Darmayanti SHMH dan Bapak Muhammad Imam Kustomi SHMH. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita ketahui dulu apa pengertian daluarsa dalam lingkup hukum perdata itu sendiri. Nah, pengertian daluarsa dalam lingkup hukum perdata sudah dijelaskan pada pasal 1946 KUH Perdata. Di dalamnya dijelaskan bahwa daluarsa adalah sarana hukum yang menjadi sebuah patokan di mana berlalunya waktu dapat menjadi alasan hukum untuk memperoleh sesuatu atau melepaskan diri dari suatu tanggung jawab. Nah, teman-teman, pada pasal 1967 KUH Perdata juga sudah dinyatakan bahwa tuntutan yang bersifat pribadi atau kebendaan dihapus setelah lewat masa tenggang atau lewat waktu 30 tahun. Tanpa perlu dasar hukum atau perlawanan yang didasarkan pada etikat buruk dari pihak yang mendalilkan telah lewatnya waktu. Jadi intinya, daluarsa ini adalah sebuah masa tenggang atau masa lebur dari suatu perjanjian dalam lingkup perdata, dan masa tenggangnya sendiri adalah 30 tahun. Tapi, hukum daluarsa juga dapat dicegah dengan melalui beberapa cara. Akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, di sini daluarsa dapat dicegah dalam keadaan tertentu sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pasal 1978 sampai dengan 1985 KUH Perdata, yaitu yang pertama, pencegahan lewat waktu yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung bagi semua kreditur yang lainnya. Kedua, gugatan di muka hakim yang tidak berkuasa. Yang ketiga, bila pemanfaatan barang itu telah dirampas selama lebih dari 1 tahun dari tangan orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya sendiri maupun oleh pihak ketiga. Selanjutnya juga ada pemberitahuan menurut pasal 1979 KUH Perdata kepada salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, atau dimaksudkan pengakuan orang tersebut mencegah daluarsa para debitur lain, bahkan pula terhadap para ahli waris mereka. Yang kelima, ada pemberitahuan yang dilakukan kepada debitur utama atau pengakuan yang diberikan oleh debitur utama mencegah lewat waktu terhadap penanggung utang. Selanjutnya yang keenam, dicegah dengan suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang sudah ditentukan dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang. Dalam hal itu, pejabat mengatasnamakan pihak yang berhak dari yang disampaikan kepada orang yang berhak dicegah untuk memperoleh daluarsa itu. Dan yang terakhir, pengakuan akan hak seseorang yang terhadapnya daluarsa berjalan, yang diberikan dengan kata-kata atau dengan perbuatan oleh orang yang menguasainya lebih dulu, atau bisa sebut debitur. Akan tetapi, daluarsa tidak bisa diberlakukan kepada semua orang. Di dalam mata hukum, ada penyebab-penyebab daluarsa bisa ditangguhkan. Seperti yang akan saya sampaikan ini, yang pertama adalah anak di bawah umur atau orang yang dalam pengampuan, seperti orang yang sudah lupa ingatan, orang pikun, dan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Selanjutnya, tidak bisa diberlakukan juga antara pasangan suami dan istri. Mengacu kepada poin kedua, tidak berlaku juga bagi istri yang masih dalam ikatan perkawinan. Yang keempat, piutang yang bersyarat dan syarat-syarat tersebut belum dapat dipenuhi. Yang kelima, seorang ahli waris yang telah menerima hak istimewa untuk membuat daftar harta peninggalan.
Dan terakhir, daluarsa diberlakukan apabila masih dalam perundingan tentang warisan. Nah, sebenarnya yang sudah saya sampaikan dari awal tadi itu sudah tercantum dalam KUH Perdata ya teman-teman. Jadi saya di sini hanya mengutip ulang dan meringkasnya untuk penugasan mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini. Oke, terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video pemenuhan tugas ini, dan sumber-sumber yang saya kutip dalam mengambil materi ini adalah hukum online, di mana hukum online sudah bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang, jadi sudah dipastikan dengan kredibilitas informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.